Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai perseroan, dividen, dan saldo laba untuk pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi lanjutan dari Bu Ruli Priyanti Lianing Tiasari sebagai dosen pengampu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Risma Oktariana, Sinta Pramudia Wardani, Slamet Sugiarto, Sukma Ananda, Tarisa Kavita Putri, dan yang terakhir Valeria Savena Putri. Untuk presentasi kali ini, kita bagi menjadi dua bab. Yang pertama ada dividen, yang kedua ada saldo laba. Ada pengertian dividen, jenis-jenis dividen, contoh atau ilustrasi perhitungan dividen, dan yang kedua ada saldo laba, pengertian saldo laba, fungsi saldo laba, contoh pembuatan laporan laba ditahan, penyajian dan analisis laporan, dan yang terakhir contoh perhitungan laba rugi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Next, kita lanjut ke jenis-jenis dividen. Dividen dibagi menjadi 5, yaitu dividen tunai, dividen saham, dividen properti, dividen scrip, dan yang terakhir dividen likuidasi. Dividen tunai adalah yang paling umum dibagikan kepada para pemegang saham. Cara pembayarannya adalah secara tunai. Sedangkan dividen saham ini dibayarkan dalam bentuk saham. Dividen ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan jika perusahaannya kekurangan uang kas. Sedangkan dividen properti ini dibagikan dalam bentuk aset atau barang. Dividen scrip dibayarkan dalam bentuk surat janji hutang. Perusahaan akan membayarkan pada waktu dan jumlah tertentu sesuai dengan surat janji hutang. Dan yang terakhir ada dividen likuidasi, bisa diartikan sebagai pengembalian modal. Hal ini bisa saja terjadi karena perusahaan mengalami kebangkrutan. Ada 3 komponen data yang harus diperhatikan dalam dividen saham. Yang pertama ada laba bersih perusahaan atau EPS, yang kedua dividend payout ratio atau DPR, yang ketiga jumlah saham beredar atau untuk perusahaan yang bukan go public. Bisa kita lihat di layar ilustrasi perhitungan dividen. Contoh, sebuah perusahaan memiliki 20 juta lembar saham mencetak keuntungan bersih sebesar 1.600.000.000. Kebijakan pembagian dividen perusahaan atau DPR adalah 40% dari laba bersih dibagikan sebagai dividen. Jadi, perhitungan dividen perusahaan adalah cara mencari dividen sama dengan laba bersih dikali DPR sama dengan 1.600.000.000 dikali 40% sama dengan 640 juta. Sedangkan dividen per saham sama dengan dividen dibagi saham beredar sama dengan 640 juta dibagi 20 juta sama dengan 32 per lembar saham. Selanjutnya kita beralih pada pengertian saldo laba. Secara sederhana, saldo laba atau retained earning adalah laba yang ditahan perusahaan sehingga tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang ditahan adalah laba baik berupa tunai maupun dividen dengan tujuan tertentu yang mana bisa digunakan untuk berbagai kegiatan atau kebijakan yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan di periode selanjutnya. Selain itu, retained earning juga bisa diartikan sebagai laba bersih yang akan diputar kembali sehingga tidak dibagikan kepada pemegang saham alias shareholder. Nah, selanjutnya kita beralih ke fungsi saldo laba. Apa sih fungsi saldo laba itu? Yang pertama, sebagai pengembangan usaha. Laba ditahan akan digunakan sebagai modal atau capital expenditure untuk berbelanja keperluan usaha. Yang kedua, sebagai modal pembayar hutang. Perusahaan biasanya akan memanfaatkan saldo laba untuk membayar hutang jangka panjang seperti hutang hipotek dan hutang obligasi. Yang ketiga, sebagai modal untuk menstabilkan perusahaan.
Perusahaan dengan modal yang tidak terlalu besar bisa menggunakan laba ditahan sebagai modal jaga-jaga dalam menghadapi kondisi pasar yang tidak menentu. Yang keempat, sebagai modal investasi. Perusahaan yang memanfaatkan laba ditahan sebagai modal investasi karena membuat perputaran kas perusahaan menjadi lebih efektif dan produktif tentunya. Dan yang kelima, sebagai pendukung kegiatan operasional. Beberapa di antaranya adalah untuk membayar tagihan listrik, air, sewa gudang, dan keperluan lainnya. Modal juga bahkan bisa digunakan untuk perbaikan mesin, memberikan bonus, tunjangan atau gaji pegawai demi meningkatkan etos kerja karyawannya. Bila ditransformasikan ke dalam rumus, maka laba ditahan sama dengan saldo laba ditahan sebelumnya ditambah laba atau rugi bersih, kemudian dikurangi dengan dividen. Di sini kita akan belajar cara membuat laporan laba ditahan. PT Maju Mundur Keuangan melaporkan hasil untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Mei 2020. Laba ditahan 1 Juni 2020 senilai 5 miliar kita masukkan ke dalam kredit. Laba bersih senilai 400 juta rupiah dimasukkan ke debit. Dan dividen tunai dan dividen saham ditambahkan 100 juta rupiah ditambah 200 juta sama dengan 300 juta dimasukkan ke dalam debit. Sedangkan cara menghitung kenaikan laba ditahan, laba bersih dikurangi dividen senilai 100 juta rupiah. Kita jumlah. Laba ditahan 31 Maret 2020 senilai 5 miliar 100 juta rupiah. Next, kita beralih pada penyajian laporan ditahan. Dividen saham yang biasa dibagikan dan disajikan di bawah modal saham pada modal sektor yang menyajikan kegiatan ekuitas secara detail di dalam neraca. Analisisnya menunjukkan berapa jumlah dolar dari laba bersih yang dihasilkan dari setiap dolar yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Bisa kita lihat di layar contoh perhitungan laba rugi. Bisa dibaca diamati secara seksama bagaimana cara menghitung laba rugi dengan baik dan benar. Kemudian nilai buku bersaham jika dibuat tabel akan menjadi seperti ini. Semoga pemaparan materi dari kelompok kami bisa bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.